Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan Yesus. Diizinkan Tuhan diberikan panjang umur pada satu pagi hari ini, tanggal 3 Agustus, hari ketiga di bulan Agustus 2024. Ini anugerah Tuhan. Mungkin di antara Bapak pada yang ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Tiap hari Bapak Ibu pasti ada yang ulang tahun. Tiap hari ada yang dilahirkan. Seperti saya nanti 2 minggu lagi 17 Agustus dilahirkan di Indonesia, bumi tercinta, tahun 1956. Usia saya pasti 17 Agustus itu usia persis 68 tahun. Anugerah Tuhan luar biasa. Tanpa terasa kita semua dipelihara sama Tuhan, diberikan kesehatan, bisa terus melayani pekerjaan Tuhan. Saya bisa terus melayani pekerjaan Tuhan, memberikan firman Tuhan melalui YouTube pagi malam. Ini anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa setia sama Tuhan, bisa ikut Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa punya perusahaan besar atau punya pekerjaan yang luar biasa, posisi jabatan yang luar biasa. Itu ingat, itu anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena hasil kerja kita, bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Semuanya jabatan dunia akan kita tinggalkan. Suatu hari kalau kerinduan kita bersama, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, surga kekal buat selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahmat. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyanyikan sebuah pujian, lagu lama ini saudara. Dari kecil saya sudah tahu lagu ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis bersama Yesus. Karena pagi hari ini kita mau baca Yosua 16. Satu pasal penuh, hanya pendek 10 ayat. Tetap milik pusaka Efraim dan Manasye. Semua mereka mendapat bagian di dunia ini. Tapi bagian kita bukan dunia, bagian kita surga. Suatu hari kelak kita rindu, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, haleluya. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemuan di udara. Mari Bapak Ibu, kita bersukacita. Suatu hari kelak kerinduan kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dunia bukan tempat kita, tapi dunia akan hancur kata firman Tuhan. Tapi tetap tempat kita di surga. Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3:20, karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Haleluya. Saya rindu bertemu Yesus di sana, jauh di udara. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Haleluya. Dan Tuhan Yesus pasti pimpin kita masuk ke surga yang kekal. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Haleluya. Saya rindu bertemu Yesus di sana, jauh di udara. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Haleluya. Dan Tuhan Yesus pimpin kita masuk ke surga yang kekal. Haleluya. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Haleluya. Sebab pada waktu tanda
diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Amin, haleluya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Amin, haleluya. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Amin, haleluya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita setia ikut Yesus dan mencari pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saya rindu bertemu Yesus, saudara, pertemuan yang manis. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kau hormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, ku bersyukur. Haleluya. Pada pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah hatiku, mulutku, pikiranku. Ampunilah semua dosa salahku, bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu, sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga selamanya. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai Sabtu pagi ini 3 Agustus 2024, ini anugerah Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita katakan terima kasih Tuhan, buat rahmat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat segala-galanya. Itu anugerah Tuhan yang besar dan janji Tuhan yang dahsyat ajaib. Suatu hari kelak kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan di ayat 17, sesudah kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Ini rapture Bapak Ibu, bersama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bersama mereka semua orang kudus yang Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama jumpa dengan malaikat Tuhan, jumpa dengan orang kudusnya Tuhan, jumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kata firman Tuhan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oh, dahsyat saudara. Terima kasih. Tidak sia-sia Bapak Ibu, melain pekerjaan Tuhan ikut Yesus tidak sia-sia. Saya tidak sia-sia mengatakan firman Tuhan pagi malam. Saya percaya setiap apa yang kita kerjakan, hati yang bersih tulus dengan Tuhan, itu dicatat di dalam kitab kehidupan saudara ya. Sebab tertulis di dalam kitab kehidupan, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12, bahwa kita punya rapot Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu,
Lalu dibuka semua kitabnya. Semua kitab berarti setiap kita punya kitab dicatat. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, ini database-nya, sumbernya sentralnya ada kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berarti bentuk jamak. Kitab-kitab itu berarti setiap kita ada kitabnya. Oleh karena itu mari selama kita berbuatlah dua hal, vertikal, horizontal. Vertikal menyenangkan hati Tuhan. Horizontal implementasinya kepada saudara-saudara kita, mengasihi satu sama lain. Ya, tidak boleh dendam, dengki, benci, ya, iri hati, simpan kebencian, tidak boleh. Saling mengampuni, ciptakan damai sejahtera, berbuatlah kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita harus menjadi pelaku firman, bukan pelaku dunia, bukan pelaku perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mari kita mau menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Supaya nanti kita, setiap nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Seperti di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Tuhan berkata, supaya kita nanti suatu hari tertulis di dalam kitab kehidupan, saudara. Saya mau baca Injil Lukas pasal 10. Saya buka Alkitab, saudara. Saya selalu rajin baca Alkitab nih, firman Tuhan. Penuh dengan coretan-coretan Alkitab, saudaranya. Penuh dengan tanda-tanda cinta Tuhan Yesus. Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, ada di dalam kitab kehidupan. Luar biasa. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan Bapak Ibu ya. Berikan yang terbaik. Biar hari demi hari kita menyongsong kedatangan Tuhan. Kita mau berdandan. Seperti di dalam Wahyu pasal 21. Berdandan. Seorang perempuan akan berjumpa dengan mempelai yang sempurna. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari pagi yang indah nih. Kita kembali baca urutan. Saya selalu berurutan ya. Baca Alkitab kalau tiap pagi baca perjanjian lama kemarin. Yosua pasal 15. Dari ayat 1 sampai 63. Berurutan ya. Tiap hari ini pasal 16. Besok pasal 17. Besok lusa lagi pasal 8. Terus ya berurutan saudara ya. Berurutan ya. Terus kalau nanti malam baca perjanjian baru. Terus sudah sampai di Kisah Rasul. Terus kita mau setia. Kapan lagi kalau dari sekarang kita cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan ya. Supaya hidup hari demi hari kita menyongsong kedatangan Tuhan. Hidup kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mau baca Yosua 16:1 sampai 10 milik pusaka Efraim dan Manasye. Efraim Manasye ini anaknya Yusuf ya, cucunya Yakub sudah yang dicinta sama Tuhan ya, dicinta oleh Yakub ini. Mari kita baca ya. Yosua 16 demikian firman Tuhan. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf, batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur, mata-mata air Yeriko melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Saya sudah 62 kali ke Yeriko. Nanti saya tampilkan saya duduk di Yeriko. Ya, ada foto saya di Yeriko. Kan saya naik, Bapak Ibu bisa lihat Yeriko. Ya, kota tertua di dunia nih. Wah, the eldest city ya. Jadi kota tertua di dunia ini udah ribuan tahun yang lalu, saudara ya. Puji Tuhan ya. Keluar dari Betel menuju ke Laus, pergi terus ke daerah orang Arki, ke Atarot. Ini daerah-daerah Yusuf itu adalah anak daripada Yakub ya. Ya, Yakub itu diganti Israel. Ini tanda-tanda ya, bukti di dalam Alkitab. Ini semua bangsa Israel yang Tuhan berikan ya, tanda-tanda milik pusaka saudara ya. Jadi ini kalau di dalam Alkitab senang kita baca Alkitab, suatu hari kelak kita mendapat milik pusaka kita di surga. Itu janji Tuhan. Maka setia kita sampai langkah yang terakhir ya. Ayat ketiga, turun ke barat ke daerah orang Yafet sampai daerah Bet Horon hilir dan selanjutnya sampai Geser dan berada di laut. Demikian Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim menerima milik pusaka. Senang saudara. Suatu hari kalau kita mendapatkan milik pusaka. Kalau ini Efraim Manasye sudah lewat milik pusaka yang lalu. Tapi kita nanti punya milik pusaka di surga. Maka saya menyanyikan lagu Ada Pertemuan di Udara. Karena suatu hari kita punya tempat surga buat selama-lamanya. Senang sudah baca Alkitab supaya kita makin mengerti akan firman Tuhan. Sehingga makin hari kita penuh
dengan firman Tuhan. Makin dibenarkan kita, makin cinta Tuhan, menanti kedatangan Tuhan semakin dekat. So keadaan dunia kacau, so perang terus-terusan ini. Ya, Amerika, ya, aduh, kelihatan Putin itu nanti akan nyerang Amerika dengan nuklir, so. Ya, Iran juga perang nih. Ya, suatu hari bisa kata Iran atau Khomeini akan nyerang Israel. Di pimpinan Hamas sudah mati karena Israel atau siapa pun tidak ngerti itu. Tapi yang penting terjadi di Teheran, sudah. Ini dunia akan makin kacau. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Peperangan terjadi mana-mana. Jangan mimpi masa depan akan lebih baik. Dunia tidak akan lebih baik. Tapi hidupmu lebih baik kalau bersama dengan Yesus. Hidupku punya masa depan yang penuh harapan kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot, Adar, sampai ke Bedet Horon, hulu. Ke barat batas itu keluar dari sebelah utara Makmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Tamat Silau. Dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoa. Turun dari Yanoa ke Atarot dan Naharat, menyiung daerah Yeriko dan keluar ke Sungai Yordan. Oh puji Tuhan, saya 62 kali ke Sungai Yordan membaptiskan orang Amerika, dari Afrika, dari berbagai negara, saudara. Termasuk anak-anak, puji Tuhan, dari Indonesia banyak sudah saya baptiskan di Sungai Yordan. Puji Tuhan, melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus. Dari Papua batas itu terus ke barat Sungai Kana, ya, dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka di Kana, ya. Di Kana ini, ya, kita dapat ibadah kalau soal ke Israel, ya, terus kita maksakan perjamuan kudus Tuhan karena mujizat Tuhan yang pertama air menjadi anggur di Kana, saudara. Kita senang kalau Bapak Ibu ada berkat Tuhan sambil berdoa. Nomor satu, minta izin Tuhan, kalau Tuhan izinkan bisa berangkat ke Israel. Saya juga rencana tahun ini kan berangkat ke Israel atau ke Turki, saudara, ya, karena Turki itu ada di dalam Alkitab, ya. Semua kita lihat nanti 7 gereja kitab Wahyu itu ada di daerah Turki, ya. Oleh itu mari kita berdoa selagi kita dapat menikmati berkat. Mari menikmati hidup untuk kemuliaan Tuhan, ya. Ayat 9 selanjutnya, bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka bagi Manasye, segala kota itu dengan desa-desa. Ayat 10 yang terakhir, tapi orang Kanaan yang diam digeser, tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tapi menjadi budak Rodi. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kita semua diberkati sama Tuhan. Mereka menjadi budak Rodi, tapi kita menjadi anak kerajaan surga. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan sampai langkah yang terakhir. Janji Tuhan, kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan di sana, saudara, kalau dalam pujian ini, nyanyian terdengar itu tertulis dalam Wahyu 19, saudara. Dikatakan di sini demikian firman Tuhan, Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Wah, orang banyak di surga menyanyi, termasuk saudara dan saya bersama saya. Nyanyi buat Tuhan, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Amin. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ia yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur. Oh, dunia akan hancur, iblis, ya, semua akan dihukum selama-lamanya. Tapi bagi kita semua yang cinta Tuhan, nyanyi bersama di surga, saudara. Nyanyi besar di surga. Itu kita semua. Kalau ada piano, saya main piano, saudara. Main gitar, main piano, apapun alat musik. Puji Tuhan, saya punya karunia, ya, bisa macam berapa alat musik untuk kemuliaan Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Dan dalam Mazmur 150 ayat ke-6, biar segala bernafas kita memujiakan kemuliaan Tuhan. Sebab dahsyat Tuhan besar dan ajaib. Dan kerinduan kita suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin, haleluya. Saya rindu bertemu Yesus di sana, jauh di udara. Amin, haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekirangan, haleluya. Dan Tuhan Yesus Kristus pimpin
ingin hidup kita bertemu di udara di surga. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Sabtu hari ini tanggal 3 Agustus 2024. 2 minggu lagi sudah kita melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu RI ke Indonesia nomor untuk 79 tahun, saudara. Luar biasa. Dan itu juga tepat ulang tahun saya. Tolong Bapak Ibu doakan saya juga. Ayo Bapak Ibu ya, kita saling doa. Kalau saya juga berdoa buat Bapak Ibu semua. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita akan semua bersaudara. Saling mendoakan, saling memberikan kekuatan, saling memberkati, saling mencintai, saling mengampuni. Dan kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Duduk rukun di hadapan Tuhan. Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dan kita berdoa Indonesia diberkati, sangat diberkati kemuliaan Allah buat Indonesia. Berdoa buat Indonesia, berdoa saudara. Doa bagi bangsa yang akan dilaksanakan 24 Agustus, di mana kita berdoa kalau Tuhan berkenan dihadiri oleh Bapak Presiden terhormat Bapak Jokowi, Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Indonesia diberkati sama Tuhan. Selama Pak Jokowi memerintah 10 tahun diberkati, dan seterusnya Pak Prabowo akan memimpin bangsa Indonesia sebagai presiden, wakil presiden Pak Gibran. Kita bawa di dalam doa bersama menteri-menteri terpilih, semua diberkati. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia tercinta untuk kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera buat Indonesia, damai sejahtera buat kita semua, diberkati sama Tuhan. Dan kita setia sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.